Welcome to raw opening guys. Dalam salah satu varian bahasa Jawa, pening artinya bening tuh. Wait, tapi kok danau alam yang ada di Kabupaten Semarang ini gak kelihatan bening ya guys? Malah sebagian besar permukaannya tertutup sama eceng gondok tuh. Bener banget, tanaman air yang satu ini emang seringkali jadi sumber masalah, terutama bagi kebersihan dan keindahan danau atau sungai. Tanaman yang tumbuh mengapung di atas air ini sering dianggap sebagai gulma, soalnya punya kecepatan tumbuh yang tinggi. Gak cuma itu guys, eceng gondok juga ngasih dampak negatif untuk ekosistem perairan. Daunnya yang lebar dan pertumbuhannya relatif cepat ini menimbulkan penguapan air yang tinggi. So, debit air jadi banyak yang hilang tuh. Danaunya jadi cepat dangkal deh. Jumlah cahaya yang masuk dalam air juga makin berkurang karena tertutup oleh rimbunan daunnya. Akibatnya, tingkat kelarutan oksigen dalam air juga menurun. Hiks, kan kasihan si ikan-ikan yang hidup di bawahnya ya guys. Tapi tenang guys, usaha untuk mengatasi spesies invasif ini dilakukan dengan pembersihan dan pelatihan pemanfaatan eceng gondok kok. Seperti yang dilakukan oleh warga setempat ini guys. Eceng gondok yang udah diangkat gak cuma dibuang begitu aja loh, tapi bisa dimanfaatkan jadi sesuatu yang berguna. Tapi sebelumnya, eceng gondok yang udah didapat ditimbang untuk dijual ke pengepul deh. Satu ikat dijual dengan harga Rp10.000 ya guys. Huhuhu. Padahal beratnya mencapai 60 hingga 70 kg loh. Warna berubah menjadi coklat. Kadar airnya menguap, bikin permukaannya kering. Tapi serat yang cukup banyak bikin pelepah daun ini cukup empuk dan lentur. Ini nih salah satu keunggulan eceng gondok guys. Oke, kita mulai ya guys. Pertama, eceng gondok dipipihkan terlebih dahulu. Belah di satu sisi, kemudian giling deh. Tuh, jadi tipis banget kan? Kalau udah setipis kertas, eceng gondok bisa dianyam guys. Ya 11-12 lah seperti membuat tikar gitu. Atau kalian juga bisa mencoba cara lain, yaitu dengan dibiarkan menggembung. Lalu dikepang seperti ini guys. Biasanya bentuk seperti ini dimanfaatkan untuk penyambung dua bagian yang beda motif guys. Karena Pak Slamet mau membuat miniatur candi yang bisa dimanfaatkan jadi tempat tisu, jadi harus dibuat dasarnya dulu ya guys. Biasanya kertas tebal digunakan untuk pondasi agar eceng gondoknya terlihat kokoh. Biar kertasnya nggak kelihatan, ditempel dengan eceng gondok yang udah dianyam tadi ya guys. Pastikan jika seluruh bagian kertasnya tertutup dengan sempurna ya. Nah, eceng gondok yang udah dikepang tinggal disatukan bagian ujungnya agar terlihat lebih rapi. Sambil menunggu kering, bagian atapnya bisa dikerjakan terlebih dahulu. Eceng gondok yang masih berisi ini ternyata bisa dianyam juga loh. Hasilnya akan menyesuaikan diameter eceng gondoknya. Semakin besar diameternya, semakin besar pula anyaman yang dihasilkan. Tuh, semakin lama semakin mengerucut kan? Bagian kerucutnya diletakkan di sudut-sudut seperti yang ada pada candi guys. Jelas, di atapnya akan diberikan kerucut yang paling besar. Hahaha. Last but not least, bagian finishing deh. Seluruh bagian ini akan diberikan lem yang sudah dicairkan agar eceng gondok mudah dibersihkan dan terbebas dari jamur guys. Nah, yang seperti ini sih masih terjangkau. Ya, sekitar puluhan hingga ratusan ribu rupiah tergantung dari volume kerajinannya.
Tapi, kalau eceng gondok yang udah disulap jadi miniatur lokomotif ini bisa dibeli dengan harga jutaan rupiah guys. Apalagi model tank yang satu ini, dibanderol dengan harga 3 juta rupiah. Worth it sih, pengerjaannya bisa memakan waktu berbulan-bulan dengan detail yang aduhai banget. Bisa jadi kado spesial untuk memikat hati seseorang nih.